Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Surat terbuka. Suara rakyat, suara malaikat. Kebenaran politik akan diuji oleh waktu. Keadilan akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Gugatan non-yudisial 1000 triliun pada negara rejim Orde Baru saat berkuasa. Gugatan yudisial bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu demi keadilan. Saya memohon dan berharap semoga ada 1000 pengacara yang bersedia membantu saya untuk memuat fakta hukum yang dipolitisasi secara objektif dan transparan di era rejim Orde Baru yang terstruktur, sistematis, dan masif demi melanggengkan kekuasaan. Saya adalah saksi kunci korban pelanggaran HAM berat yang masih hidup, yang terlupakan dan terpinggirkan. Apabila Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo kasihan bila tidak ada PDI Perjuangan, di surat terbuka saya ini saya juga menyampaikan apabila pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 saya tidak berjuang dan berusaha untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri, meninggalkan ketiga orang teman saya berangkat ke Jakarta yang ternyata telah terprovokasi dan saya mati terbunuh karena direkayasa dan dituduh sebagai seorang ninja. Maka Ibu Megawati Soekarno Putri akan berhadapan dengan pihak kepolisian karena dituduh dan dijadikan kambing hitam atau dikambing hitamkan sebagai aktor intelektual dalam kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar dan sekitarnya di Jawa Timur yang dikaitkan atau ada benang merah dengan kerusuhan yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu dukun santet, isu ninja, Islam diadu domba. Dapat dibaca di Forum Keadilan, isu teror bunuh di Jawa Timur, Islam diadu domba. Forum Keadilan nomor 15 tahun 7 2 November 1998. Namun karena gagal dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 1999 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, saya diperintah untuk kembali lagi ke lokasi air pancuran Sumber Waras. Karena saya menolak untuk menuruti perintahnya untuk mandi lagi, maka saya disuruh membawa air dari air pancuran Sumber Waras yang sudah diganti dengan racun ke Jakarta, dan orang-orang Jakarta disuruh yang meminumnya disuruh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan saya beragama Islam. Karena saya merasa dijolimi, direkayasa dan akan dijebak untuk dijadikan provokator, maka pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 saya melarikan diri. Sebelum pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, saya sudah mendatangi kantor PAC PDI Perjuangan yang ada di wilayah Karangploso, Malang untuk mengadukan adanya gerilya politik atau manuver politik yang terselubung bergerak bawah tanah di wilayah Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Namun karena saya tidak mendapat respon positif, maka berimbas terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri yang selalu dituduh dan difitnah sebagai
kader Partai Komunis Indonesia atau PKI, bahkan juga mendapat label PKI. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara tegas mengatakan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa, sehingga segala bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau tetap dapat diproses dan diadili. Dan saya sampaikan di sini menurut peristiwa, fakta peristiwa yang saya alami, saya dengarkan, saya rasakan, dan berdasarkan bukti-bukti yang saya miliki, yaitu bukti hukum yang dipolitisasi, bahwa Bapak Haji Prabowo Subianto bukan pelaku pelanggaran HAM berat, bukan pelaku sebagai pelaku pelanggar HAM berat. Bapak Haji Prabowo Subianto hanyalah sebagai kambing hitam, sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang selalu dijadikan kambing hitam. Karena menurut sumber yang saya baca, pada saat Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih tahun 2024 dan periode 2024-2029, di surat tersebut bisa saya bacakan sebagai bukti petunjuk bahwa beliau bukan seorang pelaku pelanggaran HAM berat. Nasional, Prabowo protes jenderal di pengasingan. Prabowo memprotes surat Habibie untuk Komnas HAM Iqbal, pemecatannya sebagai Pangkostrat. Keluarganya akan menggugat. Di tengah serunya perdebatan termasuk manuver pendukung para calon presiden di sidang umum MPR DPR, sepucuk surat tiba dari Amman, Yordania. Pengirimnya adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kamis pekan silam, surat itu dibaca oleh adiknya Hasim S. Jaya Hadikusumo yang malam itu didampingi kawan dekat Prabowo Fadlizon, Dian Farid Prawira Negara. Surat itu berisi protes Prabowo terhadap surat Presiden B.J. Habibie kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tentang alasan pemecatannya sebagai Pangkostrat. Ia menganggap tidak adil dan keliru. Surat Habibie yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Muladi tertanggal 13 September 1999 itu memang berisi pokok jawaban Presiden RI mengenai tragedi Mei 1998 sebagai tanggapan terhadap rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Butir pertamanya adalah soal keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan itu yang dimulai dengan pertemuan di markas Kostrad 14 Mei 1998. Habibie menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti keterlibatan Prabowo, tapi pemerintah kemudian memberhentikannya sebagai Pangkostrat dan memensiunkannya sebagai anggota AD, sebab ia dianggap sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara. Kalimat ini saling bertentangan, tulis Prabowo dalam suratnya. Menurut dia, sebagai Panglima Kostrat, dia tidak mempunyai wewenang komando operasional. Tugasnya hanya menyediakan pasukan secepat mungkin kepada komando pengguna. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara
melekat pada pejabat tertinggi yakni Presiden RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI, kini TNI. Lantas pertemuan di Makostrat menurut Prabowo bersifat terbuka dan dihadiri tokoh dan berbagai kalangan. Soal ini telah ditegaskan pula oleh mereka yang hadir tak lama setelah analisis TGPF dipublikasi. Salah satunya Setiawan Jodi. Menurut pengusaha itu, mereka memang mendatangi Prabowo untuk mengetahui perihal kerusuhan yang terjadi. Dalam pertemuan yang dihadiri 20 orang dan berlangsung sekitar 90 menit itu, mereka menanyakan langsung berbagai masalah krusial, termasuk keterlibatan Prabowo dalam penembakan mahasiswa Trisakti sampai tuntutan agar Presiden Soeharto mundur kala itu. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak bertentangan dengan Jenderal Wiranto. Ia pun bersumpah tidak pernah memerintahkan penembakan itu. Karena itu Prabowo menegaskan bahwa dugaan yang dilontarkan TGPF adalah tidak benar. Itu fitnah besar menjadikan saya kambing hitam, kata Prabowo. Lebih lanjut lagi, menurut Hasyim, alasan Habibie memecat Prabowo bertentangan dengan pernyataannya di depan forum editor Asia Jerman di depan Istana 15 Februari 1999. Ketika itu Prabowo melakukan konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Presiden. Hal ini sudah dibantah Prabowo, juga Jenderal Wiranto. Pasukan itu justru untuk mengamankan Presiden, bukan untuk mengancam. Lantas, mengapa putra sulung Begawan Ekonomi Sumitro Jaya Hatikusumo itu tidak datang ke Indonesia dan mengklarifikasi masalah ini? Menurut Hasyim, itu karena ada permintaan dari berbagai kalangan. Pihak agar Prabowo berada di luar negeri. Pertimbangannya, bila ia berada di Jakarta akan jadi sasaran fitnah. Habibie juga menyarankan begitu, bahkan sampai 3 kali, kata Farid. Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman sepakat dengan protes Prabowo. Memang tidak fair kalau hanya menyalahkan Prabowo. Kami minta pemerintah menjernihkan masalah ini, katanya. Soal keluhan Hasyim bahwa Komnas HAM tidak segera mempublikasikan surat jawaban Habibie, menurut Marzuki, lantaran pihaknya menilai jawaban pemerintah itu belum final. Komnas HAM masih memplenokan jawaban ini. Kalau surat ini disampaikan kepada masyarakat, malah akan menjadi polemik yang berkepanjangan, katanya. Menanggapi protes Prabowo, Muladi mengatakan akan mengecek kebenaran surat yang diterima Prabowo, sebab menurut dia sanksi pemecatan itu tidak dijatuhkan Presiden, melainkan Dewan Kehormatan Perwira. Harus dipisahkan antara TBKF dan sanksi DKP, katanya, seraya menyatakan bahwa keinginan keluarga Prabowo untuk menggugat Habibie adalah hak mereka. Sri Hartati dan Hannibal WYW, Forum Keadilan nomor 28, 17 Oktober 1999. Wawancara Menteri Kehakiman Profesor Dr. Muladi SH. Sanksi etik tidak lebih ringan. Hasil penyelidikan tim pencari fakta gabungan atau TPGF seputar kerusuhan 13-15 Mei 1998 tengah ditunggu khalayak, namun bukan
Soal itu saja yang belakangan ini membuat sibuk Menteri Kehakiman Profesor Dr. Muladi. Departemennya termasuk unsur dalam TPGF bersama ABRI, Komnas HAM, dan sejumlah LSM. Tapi juga berbagai perkara yang mencuat pada masa awal era reformasi, termasuk soal Perpu nomor 2/1998. Berikut petikan wawancara Retno Kustiati dan Arif Rusli dengan Muladi beberapa hari sebelum pemberian remisi, gerasi, dan rehabilitasi kepada sejumlah narapidana politik atau NAPOL. Pembacaan saya berhentikan di sini, bisa dilanjutkan di kemudian hari. Forum Keadilan nomor 11 tahun 7 September 1998 halaman 72 sampai 76.